Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Kalau mengingat ibadah kurban, maka kita akan ingat pada Hari Raya Idul Adha. Karena apa? Karena ibadah kurban itu merupakan rangkaian dari ibadah Hari Raya Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kita akan melaksanakan namanya penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menjelaskan tentang tema tentang ibadah kurban. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama menjelaskan tentang ketentuan kurban dalam ajaran Islam dengan benar. Yang kedua, mendemonstrasikan penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, tentang makna atau pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata koruba yakrubu kurban atau kurbanan artinya dekat atau mendekat. Sedangkan menurut istilah kurban adalah ibadah dalam bentuk penyembelihan hewan tertentu yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya, bagaimana hukum pelaksanaan lima kurban? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa maksudnya sunnah muakkad? Yaitu ketika dilakukan sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Setelah tahu hukumnya, kita akan masuk pada kriteria ketentuan hewan kurban yang bagaimana yang bisa dibuat untuk berkurban. Yang pertama jenis hewannya adalah sapi, ada kerbau, kambing, unta, dan dengan ketentuan apa hanya sehat, tidak cacat, tidak sakit, bebas dari penyakit menular. Syarat ketentuan hewan kurban itu telah cukup umur. Maksudnya apa? Sudah mencapai umur tertentu. Kalau kambingnya 2 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, kalau unta 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian hukum syarat-syarat hewannya, maka kita akan menuju pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tentang mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan kurban. Pertama, hewan kurban sudah ada di lokasi penyembelihan hewan kurban. Yang perlu diperhatikan adalah bagi penyembelih atau ustadz atau yang dipilih untuk mau menyembelih korban adalah niatnya dulu berkorban. Kalau korbannya itu hewannya itu milik orang lain, maka diniatkan pada orang yang mau berkorban itu niatnya pada orang yang menyembelih itu. Kedua, setelah itu hewan kurban dibaringkan menghadap kiblat. Kalau di Indonesia menghadap ke barat, berarti kepalanya hewan kurban sapi atau kambing itu di sebelah selatan, kakinya sebelah utara. Nah, sebelum menyembelih, maka syarat bagi penyembelih adalah membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau ditambah dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang perlu diperhatikan lagi adalah sebelum sampai pada pemotongan, yang perlu diperhatikan adalah agar sesuai penyembelihan itu dengan syariat Islam adalah sebelum motong harus tahu dulu mana urat leher tenggorokannya dan urat pertama. Karena itu ketiganya harus terpotong semua. Ada urat leher, tenggorokan, dan kerongkongan. Nah, adapun untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada link video YouTube berikut. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertiannya, kemudian hukumnya, ketentuannya, kemudian setelah itu tujuan yang kedua adalah mendemonstrasikan bagaimana tata cara menyembelih hewan, yang terakhir adalah hikmah serta manfaat. Hikmahnya berkorban adalah satu manfaat spiritual dari orang yang berkorban. Kedua, peningkatan kesehatan, kesadaran akan kedermawanan. Yang ketiga adalah pembelajaran tentang pengorbanan dan arti ketaatan. Manfaat ada dua, manfaat bagi pribadi si yang
mengeluarkan hewan kurban. Yang kedua adalah manfaat bagi masyarakat. Bagi individu yang berkorban, manfaatnya adalah mendapatkan keberkahan dan kepahala. Kemudian penguatan ikatan dengan Allah, imannya akan meningkat. Kemudian berbagi rezeki karena beliau mampu untuk melaksanakan kurban pada saat itu, berbagi rezeki kepada sama umat. Selanjutnya manfaat kurban bagi masyarakat. Manfaatnya apa? Dapat meningkatkan solidaritas sosial pada masyarakat lingkungan sekitar. Dampak positif ekonominya apa? Bagi masyarakat yang menerima bagian dari kurban akan menjadi makmur karena bisa jadi setelah mendapatkan hewan kurban dijual beli, ditukar dengan uang atau dagingnya tadi. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi masyarakat adalah apa? Kurban itu adalah penyebaran kebaikan dan keberkahan dalam komunitas tersebut. Kesimpulan yang terakhir dari materi yang saya sampaikan kali ini adalah pertama, kita tahu tentang pengertian kurban, sudah tahu bagaimana hukum kurban, ketentuan syarat hewan kurbannya sendiri. Setelah itu tujuan yang kedua adalah mendemonstrasikan kurban. Kemudian sebelumnya terakhir ada hikmah bagaimana kita melaksanakan kurban itu hikmahnya apa, manfaatnya apa. Yang terakhir kesimpulan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.